Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kita di tengah eh, mungkin masih banyak orang yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah siap untuk belajar kalor dan perpindahannya? Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita hari ini belajarnya lancar sampai akhir ya. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nggak perlu on mic, cukup raise hand aja ya. Dari sini sudah terlihat kok. Jadi nanti kalau misalnya Ibu sudah panggil namanya, silahkan aktifkan raise hand. Oke, kita coba. Zulfarizal Hashim, Resi Febrianti, Puspita, Risma Mega Sylvia. Risma Mega Sylvia tadi, oh iya tadi sudah izin sama Ibu ya, dia hari ini ada acara keluarga. Selanjutnya Arif, Adinda Firda. Selanjutnya ada Yusuf. Oke, siap. Berarti yang izin hanya Risma. Risma acara keluarga. Nah, sebelum kita memulai, pekan lalu kita sudah belajar tentang zat dan perubahan wujudnya. Nah, Ibu mau nanya nih, ada berapa jenis zat? Pekan lalu kita sudah belajar ya, sudah dijelaskan. Iya, betul sekali. Ada 3 jenis zat. Yang pertama itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di antara ketiga jenis zat ini, zatnya bisa berubah-ubah. Bisa dari cair ke gas, bisa dari gas ke padat, atau malah sebaliknya. Nah, itu pembelajaran kita minggu lalu tidak akan jauh berbeda dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Oke, Ibu coba next ya. Kita coba next dulu nih. Nah, sebelum memulai, kalian harus tahu apa tujuan kalian mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mampu memahami pengertian kalor dan konsep perpindahan kalor. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu pada benda. Dan yang terakhir, mampu menerapkan persamaan yang ada pada saat menyelesaikan soal. Nah, pada materi kalor dan perpindahannya ini ternyata sudah tercatat juga dalam Al-Quran, yang mana pada surah Al-Kahfi ayat 96. Di mana artinya yaitu berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Nah, ayat ini memiliki kaitan dengan isyarat-isyarat ilmiah tentang perpindahan panas yang ada pada kata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Nah, pada arti ini itu menjelaskan perjalanan Zulkarnain yang membangun bangunan kokoh, di mana ia berkata seperti arti ini nih, dia sudah berkata seperti itu. Nah, pada besi yang dipanaskan, maka tembaga yang dituangkan
pada besi tersebut akan menyatu. Karena apa? Karena konduksi terjadi pada benda yang saling bersentuhan. Nah, benda yang saling bersentuhan itu terjadi konduksi dan energinya akan saling berpindah. Nah, kita lihat nanti pada pembelajaran ini apakah benar ada hubungannya dengan integrasi keislaman pada surah Al-Kahfi ayat 96 ini. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, mengapa sih tubuh kita terasa hangat ketika di dekat api unggun? Ada yang mau coba jawab? Nah, kenapa kita merasa hangat ketika di dekat api unggun? Karena ada kalor yang berpindah. Nah, ada kalor dan ada kalor yang mengalir dari api unggun ke tubuh kita. Makanya kita bisa merasakan hangat dari api unggun tersebut walaupun kita tidak bersentuhan dengan api tersebut. Tapi karena adanya perpindahan kalor, maka kita juga merasakan panasnya. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan di materi perpindahan kalor. Kita lanjut. Apa sih itu kalor? Ada yang bisa jawab? Boleh raise hand? Oke, boleh. Silahkan dijawab. Nah, benar sekali. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor ada dua jenis. Yang pertama kalori dan yang kedua adalah joule. Setiap satu kalori sama dengan 4,1844 joule atau sama dengan 4,2 joule. Nah, 1 joule itu sama dengan 0,239 kalori atau sama dengan kalau kita bulatkan 0,24 kalori. Nah, pernahkah kalian mengamati pembuatan es, teh, atau teh hangat? Tentu saja pernah ya. Pasti pernah. Nah, bagaimana cara pembuatan teh hangat tersebut? Nah, pasti cara membuatnya kita mencampurkan air panas yang sudah diseduh dengan teh dengan air yang lebih dingin atau dengan yang biasa kita minum, air yang biasa kita minum. Jadi air panas akan kita campurkan dengan air yang lebih dingin. Apa yang terjadi setelah air panas dan es dicampur? Suhu dari air panas akan turun dan es batu akan mencair. Nah, ketika kita mencampurkan air panas dan es, maka di situ terjadi air panasnya menurunkan suhu dan esnya akan mencair mencapai suhu normalnya. Benar. Nah, sekarang ketika air panas dan es dicampurkan, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu dan wujud? Nah, di sini terjadinya penerimaan kalor yang dialami es batu membuat suhu meningkat yang menyebabkan perubahan wujud zat dari es menjadi cair atau dari zat padat menjadi zat cair. Sekali, yuk kita lanjut ya. Terdapat dua pengaruh kalor pada benda. Nah, yang pertama itu kalor dapat mengubah suhu benda. Dan yang kedua nih, yang pertama itu kalor dapat mengubah suhu benda. Sedangkan yang kedua adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Ini terdapat dua pengaruhnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari pengaruh yang pertama ya, yaitu kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, di sini terlihat, sebentar Ibu coba turunkan ini. Bentar ya. Nih, di sini terlihat kalor dapat mengubah suhu benda itu ternyata ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi kalor dapat mengubah suhu benda. Apa sajakah itu? Ya, di sini yang pertama itu ada
massa benda. Yang kedua ada jenis benda. Nah, setiap benda yang memiliki kalor jenis, setiap benda pasti memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada kenaikan suhu benda. Untuk jenis benda ini dipengaruhi oleh apa tadi? Kalor jenis. Kalor jenis ya. Nah, dari ketiga faktor ini, nih, sebentar Ibu coba coret-coret ya. Nah, ini di sini sebenarnya sudah terlihat ya. Dari ketiga jenis ini, dari ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi ini, kita dapat menuliskan menjadi sebuah rumus untuk menghitung berapa sih kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda. Nah, di sini kalor yang dibutuhkan sama dengan massa, kalor yang dibutuhkan sama dengan massa. Ayo gimana? Kalor yang dibutuhkan sama saja dengan massa benda dikali dengan kalor jenisnya, kemudian dikali lagi dengan kenaikan suhunya. Gitu ya. Di sini terlihat jelas nih. Kalor yang dibutuhkan, Q itu adalah kalor yang dibutuhkan, dan M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram Kelvin. Terus ada perubahan suhunya, delta T, perubahan suhu. Satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Nah, sekarang untuk mengetahui dan untuk memahami berapa jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda, maka kita harus berlatih mengerjakan soalnya. Kita coba lihat contoh soalnya di sini. Sepertinya Ibu harus hapus dulu ya ininya. Sebentar ya. Ibu coba stop share dulu. Kita akan berlatih tentang contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram. Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, Ibu coba ganti dulu warna penanya ya. Nah, di sini kita coba tulis dulu yang diketahui apa aja nih. Yang diketahui pertama itu ada, ayo, ada apa? Massanya, massa. Aduh. Sebentar. Yang pertama ada, sebentar ya. Yang pertama ada massa. Massanya berapa? Massanya di situ 250 gram. Nah, gram ini bukan satuan internasional, jadi harus kita ubah ke kilogram. Ke kilogram bagaimana cara ngubahnya? Berarti dibagi dengan 1000. Jadi 250 dibagi dengan 1000. Nih, kita bagi 1000. Nolnya bisa habis. 25/100 berarti jadinya 1/4 atau secara desimal itu 0,25 kilogram. Selanjutnya apa lagi yang diketahui? Ya, betul. Suhu awal. Suhu awalnya itu adalah T1. T1-nya berapa? 30 derajat Celcius. Terus yang diketahui lagi itu adalah T2-nya 70 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa menemukan delta T. Berarti delta T-nya adalah
T2 dikurang dengan T1. Nah, maaf Ibu, ini itu T besar ya, T besar. Berarti 70 dikurang 30 sama dengan 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air berarti C. C itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Bu, ini kita perlu ubah nggak Bu ke Kelvin? Enggak, karena suhunya juga dalam bentuk derajat Celcius. Jadi kita tidak perlu ubah ke Kelvin. Nah, selanjutnya yang ditanya di sini, yang ditanya adalah kalori yang dibutuhkan, berarti Q. Yang ditanya adalah Q. Nah, berarti kita masukkan rumus. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya berapa? M-nya kita pakai yang 1/4 aja ya. 1/4. C-nya 4.200. Delta T-nya 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 4 dan 40 berarti sisa 10. Berarti jumlah kalori yang dibutuhkan adalah 42.000 Joule. Nah, paham ya anak-anak? Atau kalau misalnya masih bingung, nanti Ibu akan coba kasih contoh soal atau soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang kita coba bahas perubahan kalor yang kedua, yaitu apa? Betul, kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada perubahan wujud benda berikut. Di sini itu, sebentar, Ibu coba coret lagi. Aduh, malah dapat highlighter ini. Oke. Di sini perhatikan baik-baik perubahan wujud ini, berikut ini. Ada tanda panah yang berwarna ungu, itu artinya menyerap kalor, dan tanda panah yang berwarna merah artinya melepas kalor. Ini sudah Ibu ajari pekan lalu. Nih, berarti dari cair ke padat, itu tandanya menyerap kalor. Berarti cair ke padat itu membeku karena dia menyerap kalor. Sedangkan padat ke cair itu mencair, dia melepaskan kalor. Oke, coba resi. Cair ke gas itu menyerap kalor atau melepas kalor? Betul, itu menyerap kalor. Nah, cair ke gas menyerap kalor, sedangkan gas ke cair itu melepas kalor. Coba Puspa. Dari padat ke gas, menyerap kalor atau melepas kalor? Ya, betul ya, itu melepas kalor. Sedangkan dari gas ke padat itu menyerap kalor. Nah, dari proses wujud zat ini, dapat kita ketahui bahwa kalor dapat mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya. Ini dikenal dengan sebagai kalor laten. Peristiwa ini dikenal dengan kalor laten. Nah, kalor laten ini terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama ada kalor penguapan atau pengembunan, dan yang kedua ada kalor peleburan atau pembekuan. Nah, kalau misalnya kalor penguapan atau pengembunan, itu sama dengan, sebentar, Q sama dengan M kali U. Sedangkan kalor peleburan atau pembekuan itu rumusnya Q sama dengan M kali L. Aduh, M kali L. Nah, gitu. Di mana M itu adalah massa benda, U adalah kalor uap, L adalah kalor lebur,
dan Q adalah kalor yang dibutuhkan. Selanjutnya. Nah, ini contoh soal selanjutnya. Ibu tidak akan menjelaskan ini karena takut waktu kita tidak cukup. Jadi untuk contoh soal ini, kalian akan Ibu jadikan PR. Jadi PR. Yang ini, yang satu, dan coba Ibu lihat adakah contoh soal satu laginya. Nah, ini satu dan ini satu lagi. Berarti ada 2 PR. Nanti Ibu akan buatkan assignment-nya di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, supaya tidak menghabiskan waktu. Perpindahan kalor itu terdiri dari 3 cara. Cara yang pertama apa itu? Cara yang pertama itu adalah jeng jeng jeng. Coba kita lihat. Secara konduksi atau hantaran. Nah, bagaimana sih ini? Coba lihat di gambar ini. Di sini ada perantaranya. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas pada benda tanpa disertai perpindahan partikelnya. Konduksi terjadi pada benda yang bersifat konduktor. Nah, di sini kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih pegangan setrika itu terbuat dari bahan isolator agar panasnya tidak mengalir ke tangan kita? Karena besi itu termasuk ke yang bersifat konduktor. Jadi kalau misalnya setrika ini gagangnya tidak terbuat dari plastik, kita akan merasakan panas. Nah, yang kedua itu apa? Perpindahan kalor yang kedua itu adalah konveksi. Pada saat kita memasak air, bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas dari api nih, dari api yang di sini, sehingga air di bagian bawah akan mengalir ke bagian atas. Nah, air yang di atas mengalir ke bawah. Jadi di sini itu coba dilihat ya. Nah, di sini itu ada pemanas atau kita sebut kompor. Nah, yang panas pertama kali yang mana? Yang bagian bawahnya. Sedangkan yang bagian atasnya itu masih dingin. Tetapi terjadi perpindahan atau perubahan gitu. Jadi yang atas mengalir ke bawah, sedangkan yang bawah mengalir ke atas. Nah, lama-lama, lama-kelamaan, panasnya akan merata ke semua permukaan. Nah, perpindahan kalor ini disebut konveksi atau didefinisikan sebagai konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti gerakan partikel-partikelnya. Jadi partikel-partikel di dalam air ini ikut berpindah. Nah, contoh lain konveksi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Di sini terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, contohnya ini juga Ibu jadikan PR. Jadi ada 3 ya PR-nya, 2 soal, dan kalian harus jelaskan bagaimana proses perubahan kalor yang konveksi, angin darat, dan angin laut. Oke, kita coba selanjutnya. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Saat kita berdekatan dengan sumber panas, nah yang Ibu tanya pada pertemuan pada pertama kali kita memulai pembelajaran tadi, ketika kita di dekat api unggun, apakah kita akan merasakan panas? Iya, karena apa? Nah, ternyata karena ada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, secara radiasi ini, ketika kita berada di dekat dengan sumber panas, maka kita akan merasakan panas. Sekalipun di sini tangan kita tidak menyentuh sumber panas tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Jadi, kita nggak butuh
atau medium untuk merasakan panasnya. Ketika kita di dekat api unggun, walaupun kita tidak menyentuh api unggun itu, kita tetap merasakan panasnya. Nah, di sini ternyata radiasi dipengaruhi juga oleh warna benda. Nah, karena apa? Nah, kalau kita ternyata radiasi dipengaruhi warna benda, oleh sebab itu benda yang berwarna hitam akan cenderung menyerap kalor lebih banyak, sehingga kita akan merasakan panas. Nah, warna hitam menyerap kalor lebih banyak daripada warna yang lainnya. Nah, makanya baju anak-anak sekolah itu biasanya berwarna terang, seperti putih, anak SD itu putih, anak SMP, SMA juga atasannya putih, agar mereka tidak merasakan panas. Gitu, karena warna hitam itu menyerap kalor lebih banyak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Kuisnya akan Ibu share di kolom chat, silahkan dicek ya. Oke. Nah, jika sudah, kita akan mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau coba menyimpulkan? Oke, boleh. Silahkan Resi. Nah, pintar. Ya, betul ya. Resi, betul. Perpindahan kalor itu ada 3. Apa aja tadi? Radiasi, konveksi, dan satu lagi apa? Ya, betul sekali. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Itu deadline-nya nanti malam di Google Classroom jam 23.59. Ibu tunggu. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan mata pembelajaran yang baru. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Ibu. Ibu tutup, Ibu end meeting ya.